Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampuh kita, yakni Ibu Anggita Anggriana. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga beliau dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kami akan membahas tentang aspek hukum lembaga pembiayaan. Tetapi kami di sini akan lebih khusus akan membahas tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan. Nah, yang mana saya sendiri selaku pemateri pertama dan saudari Nupriliana selaku pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 bahwa lembaga pembiayaan itu meliputi 3. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Yang kedua perusahaan modal ventura. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Itu. Dan adapun kegiatan usaha perusahaan lembaga pembiayaan yang kita bahas saat ini adalah kegiatan usaha apa saja sih perusahaan pembiayaan itu, yakni di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 terbagi menjadi 4. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, anjak piutang. Yang ketiga, usaha kartu kredit. Dan yang keempat, pembiayaan konsumen. Di sini saya akan membahas tentang modal ventura dan juga anjak piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi modal ventura ini menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 bahwa modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa modal ventura ini adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan kepada suatu perusahaan. Nah, jadi perusahaan apa sih yang dibiayai oleh modal ventura ini? Yakni perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yang mana modal ventura ini dia itu untuk suatu pengusaha yang modalnya itu menengah ke bawah, ya seperti contoh perusahaan startup. Nah, inilah perusahaan startup, inilah perusahaan yang merajut digital ataupun perusahaan yang merajut ke teknologi. Nah, ini seperti contoh ya perusahaan-perusahaan startup ya, seperti contoh Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh perusahaan startup yang dimodali langsung oleh modal ventura, perusahaan modal ventura. Nah, lalu modal ventura ini kelebihannya itu ya, selain modal ventura ini memberikan suatu pembiayaan dana, dia juga memberikan suatu pembinaan ataupun pelatihan kepada suatu perusahaan tersebut. Nah, seperti contoh tadi ya, ke perusahaan startup tadi, Shopee lah, contoh perusahaan Shopee ya, Shopee yang viral-viral saat ini ya, Shopee kan. Nah, di situ jikalau ada suatu karyawannya atau pegawainya, pegawai barunya itu harus diberikan pembinaan ataupun pelatihan terlebih dahulu baru bisa menjadi suatu pegawai di Shopee. Nah, itu keuntungan dari modal ventura. Nah, adapun di sini tujuan dari modal ventura itu ya yang mana
ini untuk pengembangan suatu teknologi lah, suatu pengembangan teknologi baru atau pengembangan produk baru. Ya, biasanya pembiayaan ini untuk usaha baru ya, yang baru mulai bergerak di bidang teknologi ataupun digital untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Nah, yang mana sekarang ini bahwa beredarnya itu semuanya itu sudah bersifat digital, yang mana kita sudah berada di zamannya 4.0. Nah, itu dari modal Ventura. Nah, lalu selanjutnya yakni membahas tentang anjak piutang. Anjak piutang atau factoring menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 bahwa anjak piutang ini adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jadi anjak piutang ini dia ini pengalian piutang dari suatu perusahaan dalam jangka pendek. Nah, seperti contoh ini anjak piutang ini khusus untuk suatu perusahaan yang menengah ke atas. Nah, untuk khusus suatu perusahaan menengah ke atas. Yang mana misal ada perusahaan A, ada perusahaan anjak piutang. Ya, perusahaan A, perusahaan B, ada perusahaan anjak piutang. Jadi perusahaan A ini suatu waktu memiliki piutang lah, yang perusahaan B ini memiliki utang pada perusahaan A. Jadi perusahaan A ini memiliki piutang pada perusahaan B. Suatu waktu ya dalam jangka pendek ini si perusahaan A ini dia untuk menggunakan biayanya itu tersebut, akhirnya si perusahaan anjak piutang nih ya yang akan membayar piutang dari perusahaan B tersebut. Nah, jika dalam jangka waktu pendek itu si perusahaan B ini tidak memiliki dana lah untuk membayarnya, maka sebelum jangka waktu tempoh si perusahaan B ini ya pergi ke perusahaan anjak piutang. Nah, disitulah prosesnya yang terjadi anjak piutang itu tersebut. Nah, dalam kegiatan anjak piutang ini terbagi jadi 3 pihak. Yang pertama itu perusahaan factoring, disebut suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan. Yang kedua, perusahaan penjual piutang atau disebut klien adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada faktor. Nah, yang ketiga, nasabah customer sebagai pihak yang berutang kepada klien dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Nah, ini terbagi menjadi 3. Nah, jadi dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang ini dilakukan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Nah, maka tadi ya jelas bahwa without resource ini penjual piutang, with recourse yakni piutang dengan jaminan dari penjual piutang tersebut. Nah, mungkin itu sih dari saya selaku pemateri pertama yang menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan sampaikan oleh pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupiliana. Di sini saya selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari pemateri pertama. Yang mana di sini saya akan membahas tentang sewa guna usaha yang mana biasa kita kenal sebagai leasing. Istilah lain daripada sewa guna usaha ini yaitu leasing
Leasing itu berasal dari kata Inggris yang berarti menyewakan. Selanjutnya, leasing ini adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Oke. Baik, berarti dapat kita ketahui bahwasanya leasing ini terdapat menjadi dua, yaitu di mana dia itu terdapat pada hak opsi dan satunya lagi tidak ada pada hak opsi. Selanjutnya, dalam setiap transaksi leasing itu melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama pihak lessor. Pihak lessor ini adalah pengusaha leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Terus yang kedua pihak lessor, yaitu merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak leasing. Selanjutnya yang terakhir adalah pihak supplier. Pihak supplier ini adalah penjualan barang modal yang menjadi objek leasing. Di sini leasing di sini terbagi jadi beberapa lagi, yaitu di sini leasing itu terdapat financial leasing, yaitu merupakan hak sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya ada operating leasing yang merupakan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Terus ada juga sales and leisure back, yaitu jual dan sewa kembali. Selanjutnya ada direct financial leasing, yaitu sewa guna usaha langsung. Berarti leasing ini merupakan suatu kegiatan yang dimana dia itu merupakan usaha dalam sewa menyewa. Terus di dalam leasing ini dia tuh terdapat beberapa cara seperti jangka waktu kontrak lebih pendek dari umur ekonomi barang modal. Selanjutnya di leasing ini barang modal yang menjadi objek of leasing biasanya barang yang mudah dijual. Terus jumlah sewa secara berkala tuh maksudnya tuh dia tuh secara angsuran. Udah gitu segala resiko ekonomi seperti kayak kerusakan, pajak, asuransi pemeliharaan itu atas barang modal ditanggung oleh lessor. Terus kontrak overrelation dapat dibatalkan secara sepihak oleh lessor dengan mengembalikan barang modal kepada lessor, di mana ini jika terjadi implementasi. Udah begitu di dalam leasing ini dia tuh mempunyai batas waktu kontrak, karena leasing ini wajib mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor. Nah, selanjutnya di sini ada kartu kredit, di mana kartu kredit ini adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia itu suatu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh issuer atau penerbit. Jadi dengan adanya kartu kredit ini kita tuh bisa mendapatkan keuntungan, di mana kita lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga. Mengapa hemat tenaga? Karena kita tidak perlu membawa yang namanya uang cash kemanapun, sehingga kalau kita mau belanja jadi bisa menggunakan kartu kredit. Tinggal kita kasih kartu kredit kita, nanti pembayaran akan dilakukan secara langsung di tempat. Begitu kalau kartu kredit ini punya risiko yang dimana risikonya jika itu hilang, maka kita tidak akan bisa menggunakannya lagi dan kita akan mengurusinya secara hukum, yang dimana harus mempunyai prosedur, yang dimana kita harus ke kantor polisi dulu untuk membuat kartu kehilangan. Selanjutnya, risiko dikenai biaya keterlambatan. Mengapa demikian? Karena di dalam kartu kredit ini kita kan pasti melalui bank, di mana bank ini
itu mempunyai risiko. Kalau kita ndak membayarnya, maka kita terdapat sanksi. Mengapa sanksi ini dilakukan? Agar apa? Agar kita terjauhi dari yang namanya kecurangan di dalam bisnis atau ekonomi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.